Gue juga banget scrollnya ya. Oke. Halo. Tinggal nunggu Ayu kita. Aduh, belum ketemu. Nah, boleh di ini. Halo, selamat malam semuanya yang sudah bergabung di Mentor Kepribadian. Ada Vincent, ada Andika. Ya. Kita tinggal nunggu ini ya, Kak Ayu ya. Kak Ayu. Banyak yang penasaran nih. Dengar ceritanya Kak Ayu. Semoga ini ya. Halo, selamat malam untuk semua sobat Mentor Kepribadian. Personality. Ya, sahabat personality. Sobat personality Sahabat ya. personality. Oke, salam kenal, saya Wendy. Partner Pak Herman siapa pada malam hari ini? Ya, ini mentor Wendy, mentor Hermansyah. Hai. Ada beberapa juga yang hadir di sini Iya. ikut meramaikan suasana malam hari ini. Oke, sedikit bocoran untuk malam hari ini kita akan kehadiran bintang tamu ya Pak Herman ya. Ya, Dan bocoran sedikit, beliau adalah anak muda ya. Entah bagaimana ini ada sesuatu yang mau diangkat ini ya dari Ya. anak muda ini yang namanya Mbak Ayu Anggraini ya. Ayu Anggraini. Kita sambil menunggu menyambungkan dengan Mbak Ayu ya. Ya, Yang jelas Mbak Ayu ini adalah seorang alumni ya, betul ya? alumni dari workshop Personality Plus. Nah, apa saja yang sudah beliau dapatkan, bagaimana hasilnya, ini yang akan kita sharingkan nanti buat teman-teman sobat personality. ya. Untuk suara mungkin bisa dites. Kedengeran? Enggak. Wendy yang ngomong. Halo, cek selamat malam. Bisa cek suara dulu mungkin buat teman-teman sobat personality yang mendengarkan suara saya, bisa kasih jempolnya. Kasih jempol atau kasih komen mungkin. Biar bisa ini. Oke, Ayu Angnya belum standby. Sambil menunggu tersambung dengan Mbak Ayu. Apa kita bacakan dulu untuk profil Mbak Ayu, Pak? Boleh juga? Boleh juga? Saya nggak close, Pak. Oh. Kita tunggu nggak apa-apa. Masih baru 9 orang yang bergabung ya. Ya, sambil nunggu ya teman-teman. Target malam hari ini ada 1000 peserta. Wow. Ya, yang akan join di Mentor Ngomong-ngomong tadi Kepribadian. suara udah oke belum? Udah cukup jelas belum suara? Boleh ini dong, kasih komen. Suaranya udah cukup oke? Kasih jempol atau kasih komen? Dites suaranya. Oke, jempol. Oke, berarti masuk ya? Masuk. Masuk ya, oke. Terima kasih jempolnya. Yang dari Kalasan juga udah standby. Jadi mana Boyolali? Dari Boyolali udah berapa orang nih? Teman-teman, ini acara ngobras bersama mentor kepribadian ini kita adakan rutin Yes. setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.45. Insya Allah akan terus kita minggu-minggu ke depannya, karena banyak sekali teman-teman alumni yang ingin bercerita, ingin berbagi pengalaman mereka seputar personality plus dalam kehidupannya sehari-hari. Betul. Seperti itu mentor Wendy. Iya. Dan pastinya pengalaman malam hari ini Mbak Ayu ini akan berguna sekali ya untuk teman-teman semua juga. Usia berapapun, genre apapun, saya juga belajar dari Pak Herman. Entah kenapa ilmunya ini dipraktikin dalam sehari-hari, kepakai sekali nih Pak. Iya. Ya. Betul. Sambil menunggu Mbak Ayu, mungkin saya coba sharingkan dulu untuk siapa Mbak Ayu ya. Ya, boleh. Nah, buat teman-teman yang penasaran dari kemarin nanyain ya. Nah, ini untuk Mbak Ayu Anggraini nama lengkapnya ya. Saya juga belum pernah tatapan dengan beliau, cuman saya juga terkagum dengan latar belakangnya ini. Beliau ini adalah anak muda milenia, ya. Anak muda
milenial yang lahiran 92 berarti mungkin usia 28 ya? 29 sekarang. 29. Iya, masih sangat muda sekali. Beliau lulusan sarjana teknik industri UII ya. Punya hobi traveling. Jadi satu alma mater nih. Oh, sama Pak Herman. Satu alma mater. Oh, adik kelas ya, Pak ya. Ya, hobi traveling Sama juga. selama ini belum ada yang nemenin. Jadi maksudnya? Ya. Nah, Mbak Ayu silakan bergabung Nah, ya. ini Mbak Ayunya nih. Dan hobi traveling Mbak Ayu ini Ya. dia sudah ke ini. Hobi traveling, membaca buku serta mempunyai passion di bidang Ya. pendidikan, Mbak Ayu nih ya. Ya, dan Mbak Ayu ini sudah ke 9 negara Wow, di usia yang semuda ini. Halo Ayu. Halo, selamat malam Mbak Ayu. Apa kabar Ayu? Sebentar, Mas. Ya, ya. Wah, terang sekali Mbak Ayu ya. Halo Ayu. Selamat. Oke. Kameranya belum ke ini, belum ke bawah. Mungkin make up-nya belum selesai. Pak. Oh, make up-nya belum selesai. Iya. Tadi dengar katanya udah habis dari salon. Ya Mbak Ayu ya. Oke, sambil menunggu Mbak Ayu, saya lanjutkan lagi ya. Apa ini? Oh iya, Punya Mbak- bisnis iya, ya? punya usaha. Dia Oh, punya udah usaha. punya usaha ya. Alia Group membawahi beberapa. Wah, pasti orangnya rame banget ini ya, Mbak Ayu ya. Ya, seru itu. Wah, mungkin ada kesalahan teknis ini. Baik, Oke. kita dulu ya. Oke, sambil nunggu kesambung dengan Mbak Ayu ya, saya lanjutkan lagi. Jadi, pernah bekerja sebagai marketing director PSPP ya, penerbangan. Enggak, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang, Masih. 2015 sampai sekarang ya. Wow, berwirausaha sejak SD. Wah, ngapain aja nih ya? Dan mantap fokus pilih bidang spesialis di penjualan atau sales marketing setelah mengenal potensi diri di Personality Plus. Ya, jadi pengalaman banyak teman-teman pun juga yang muda-muda biasanya ya, kadang nggak ngerti lulus kuliah itu harus kemana, harus ngapain ya. Ternyata dengan ikut Personality ini, teman-teman jadi bisa lebih tahu bakat terpendamnya apa gitu dan lebih pantas. Nah, tuh. Selamat malam, Udah selesai Mbak tuh Ayu. dari salonnya. Halo Halo, Ayu. Mbak Ayu. Halo Pak Herman, halo Mas. Salam kenal. Salam kenal, Halo. saya Wendy Mbak Ayu. Apa kabar Yu? Baik, alhamdulillah Pak Herman. Minal izin wal faizin ya, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Pak Herman. Iya. Mas Wendy. Yes, saya sendiri. Gimana kabar Pangandaran? Gimana Pangandaran? Baik, cuman sedikit drop air lautnya. Oh iya? Iya. Oh lagi pasang ya? Mm-mm. Mbak Ayu lagi posisi Pangandaran. Iya di Pangandaran ini. Oh. Ini jauh di mata dekat di hati ya Ayu. Iya, selalu ya. Ya tadi udah sepintas dibacakan oleh mentor Wendy. Mungkin dibaca ulang nih backgroundnya Kak Ayu. Backgroundnya kayu ya. Ya biar Ah, teman-teman yang lain juga pada ikut dengar ya. Melanjut tadi tentang latar belakangnya kayu nih ya buat teman-teman yang ada di rumah, tentunya sobat personality ya. Beliau ini sejak SD sudah mulai berwirausaha. Nah, saya juga penasaran nih wirausaha apa nih ya. Dan mantap fokus pilih bidang spesial di penjualan atau sales marketing. Ya. Dan saat itu pun setelah mengenal potensi dirinya di workshop Personality Plus. Jadi waktu itu ikut di mana nih? Di Jogja. Di Jogja. Nanti Kayu. nanti Kak Ayu akan cerita Oke nih. ya. Panggilnya Kak Ayu dong. Kayu ya. Yang jelas Kayu ini juga belajarnya lewat mentor Pak Hermansyah dan Mbak Dwi gitu ya. Yang diselenggarakan waktu itu di kampus Teknik Industri UI ya pada Ya. tahun 2013. Berarti udah 7 tahun yang lalu Kayu ya. 7 tahun yang Oh, lalu. berarti senior ini dari Ya. saya ya, lebih senior ya. Ya, jadi ilmunya sangat bermanfaat untuk membantu mempercepat menyelesaikan skripsi tentunya. Dan 2014 akhir di wisuda dan langsung direkomendasikan mentor untuk ikut training marketing di PSPP Penerbangan Jogja. Dan 2015 sampai saat ini Kayu ini menjabat sebagai marketing di PSPP Penerbangan. Betul ya Kayu ya? Betul. Iya, itu sekilas ya. Oke. Oke. Kita Jadi lanjut. kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai berjumpa lagi di acara Ngobras, mentor kepribadian, ngobrol santai bersama mentor kepribadian. Ya, saya Hermansyah, Saya Wendy. Saya kami Ayu. dari Everyday Training Center. Ini Kak Ayu. Kami live dari Hotel MMUGM. 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 Jadi kita disponsori oleh MMUGM ya, dan Kak Ayu live dari Pangandaran ya.
Betul ya, Pangandaran. Ayu ya? Betul. Pangandaran ya. Wah, nanti pulang ke Jogja oleh-olehnya banyak nih. Banyak. Oke. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol nih Kak Ayu. Ya. Ngobrol santai ya, Pak? Ya, ngobrol-ngobrol santai, ya, relax saja. Eh, jadi teman-teman pengen kenal lebih jauh nih profilnya Kak Ayu seperti apa. Tadi sepintas dibacakan oleh mentor Wendy, tapi ada baiknya mungkin Kak Ayu cerita sedikit background Yes. pendidikan apa, terus apa background pekerjaan. Silakan Kak Ayu. Hai, saya Ayu Anggraini. Saya asli Pangandaran. Saat ini saya masih bekerja sebagai marketing director di PSPP Penerbangan. Kemudian untuk passionnya yaitu berbisnis. Jadi selain bekerja di PSPP Penerbangan, saya juga aktif berbisnis, beberapa bisnis Oh, yang alhamdulillah lancar bertumbuh dan bertumbuh terus. Seperti ya. itu. Oke. Eh, Terus? Kalau background pendidikan Ya, dulu boleh dong sih, cerita dulu SMA di mana gitu. waduh, Saya ada satu pertanyaan ini dari SD kok sudah mulai berwirausaha? Wirausaha apa nih Kak Ayu? Waktu SD. jadi dari SD itu sadar apa nggak sadar, aku juga baru sadar kemarin, berarti aku udah wirausaha dari SD gitu. Ya. Dari sejak sekitar kelas 4 SD itu udah jualan dan itu aktif terus. Wow, apa itu yang dijual? Jualannya macam-macam, jajanan teman-teman, kemudian mainan gitu. Ya. Oke. SD aktif banget sampai sempat jualan sendiri, anak kecil jualan sendiri itu warehouse, apa, barang-barang di gudang yang udah nggak kejual, maksudnya mau dijual lagi, jadi di sana aku jualan sendal, sepatu, dan alat-alat olahraga gitu. Dari SD itu ya. Itu memang diajarin orang tua Dari apa SD. ini sendiri gitu? Kayaknya karena melihat aktivitas sehari-hari itu ya memang dagang gitu, jual beli. Terus kemudian orang tua juga aktif jualan di pasar, kemudian ada pabrik juga gitu. Oke. Jadi jiwa entrepreneurnya rupanya terbentuk dari orang tua juga. Terus kalau background pendidikan nih Kak Ayu, teman-teman pengen cerita, dan malam hari ini juga ada beberapa teman-teman alumni UII, ada juga yang masih aktif mahasiswa ikut live kita. Mungkin bisa jadi inspirasi nih untuk adik-adik kelas Kak Ayu di teknik industri ya. Jadi Kak Ayu ini satu alma mater dengan saya, teknik industri, Universitas Islam Indonesia. Ya, jadi ada beberapa teman kita yang hadir juga. Mungkin bisa cerita sedikit Kak Ayu, background pendidikan. Ya, saya angkatan 2010 teknik industri UII dan alhamdulillah lulus tepat waktu, dan aku sih sadar itu karena personality plus. Pada waktunya gitu. Di teknik industri itu aku lebih belajar tentang sistem manusia dan lain sebagainya kan. Tapi aku di waktu kuliah memang seneng banget di desain produk dan manajemen produk seperti itu. Lulus tahun 2014, setahun setelah ikut Personality Plus. Kemudian tidak lama dari situ, setelah wisuda November, setelah wisuda Pak Herman Budewi juga datang ya Pak. Iya. Sudah saya. Betul. Kumlot kan masalah ya? Ayu kumlot ya? Hah? Enggak. Oh enggak ya? Enggak kumlot. Tapi lulus ke-7. Temennya yang kumlot waktu itu, kan Temennya, pestanya bareng. Iya. Teman-teman saya kumlot semua, saya nggak kumlot Pak. Oke. Terus. Jadi waktu itu memang pengen bener semester 5 ya udah mulai jenuh ya. Cuman akhirnya teman-teman menguatkan, udahlah selesaiin dulu, fokus selesaiin. Akhirnya udah yuk selesaiin kuliah dengan triki-triki lainnya. Pokoknya pengen segera lulus gitu kan. Ya. Pengen segera kabur Pak. Nah, kan Ayu cerita tuh bahwa mengenal Personality Plus 1 tahun sebelum wisuda ya? Iya. Gimana awal ceritanya tuh? Bisa nggak cerita di mana tuh awal mengenal Personality Plus, atau mungkin awal membaca
buku Personality Plus ini. Mungkin Iya, dulu sebelumnya pernah membaca gitu kan ya, atau gimana gitu, Kak Ayu? Silakan. sebelumnya memang dari dulu pengen jadi pengusaha ya Pak. Ya, Passionate jadi pengen kaya raya gitulah ya. Udah nggak tabu kan sekarang orang-orang pengen kaya raya gitu. Saya ya, udah cari teliti dari orang-orang yang sudah sukses gitu. Mereka belajar apa saja, sudah eh, mengenal sedikit demi sedikit, namun lebih dijelaskan lagi pas waktu ikut workshop Personality Plus gitu. Satu hal yang bikin aku beneran kenapa Personality Plus bisa berimpact banget sama kelulusan skripsiku. Jadi waktu itu aku tahu kekurangan kelebihanku. Kemudian oke. aku lihat keluarga udah nyekolahin, udah kuliahin kan nggak mungkin berhenti di tengah jalan. Mereka Ya, malah kecewa gitu kan. Jadi ya udah, aku pengen jalanin hidup dengan prinsipku, tapi aku juga punya tanggung jawab selesaiin kuliah. Jadi ya sudahlah, mati-matian selesaiin kuliah itu. Lalu ya. setelah itu saya bisa aku bisa jalanin hidup ya sesuai dengan keinginanku gitu. Nah, sebelum Kak Ayu mengenal Personality Plus, sebelum tahu apa potensi diri, kekuatan, kelemahan, ada nggak di benak itu setelah selesai kuliah, aku mau ngerjain ini, ngerjain itu mungkin. Tapi setelah kenal Personality Plus, apa ada perubahan atau gimana gitu? uh, Waktu kuliah, maksudnya masa-masa selesai mau wisuda kan ada waktu senggang tuh Ya, Pak. Jadi ada ceritanya beda sama tadi ya. Uh, ada lowongan pekerjaan dari salah satu perusahaan kosmetik yang sedang lagi hits-hitsnya sekarang. Jadi waktu itu dari banyak orang yang ikut, aku tuh nggak keterima Pak. ya, Aku nggak terima, marah dong ya. Maksudnya kenapa nggak keterima gitu dan lain sebagainya. Marah banget. Terus teman yang satu angkatan dan dia pinter banget juga nggak keterima di perusahaan tersebut gitu. Singkat cerita, itu sebelum ikut Personality Plus ya. Kemudian ikut Personality Plus menyadarkan aku tuh ternyata memang aku tuh bukan tempatnya gitu. Bukan tempatnya kamu tuh di bagian administrasi di perusahaan tersebut. Seperti oke. itu. Jadi ya bersyukur aja. Bersyukur dengan kegagalan-kegagalan yang lalu, sekarang mendapatkan jalan yang membuat aku happy. Alhamdulillah, keuangan lancar, keluarga lancar, happy, kemudian kesehatan, Ya, gitu. Waktu juga Pak. gitu ya. Berarti eh, pada saat sudah mengenal Personality Plus, ngebantu banget untuk Ayu ambil keputusan yang tepat gitu ya. Ya betul sekali Betul Pak ya. Herman. Ya, 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 ya. Nah, setelah Ayu mengenal nih Personality Plus, terus Ayu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa nggak sharing ya, yang apa nih manfaat yang dirasakan, mungkin dari sisi apa pribadi, atau mungkin manfaat yang dirasakan untuk ke keluarga, apakah memahami orang tua, adik dan sebagainya, dan mungkin dari sisi bisnis mungkin dari tiga sisi lah gitu. Bentar Kak Ayu, sebelum dijawab mungkin ini biar Iya, teman-teman sobat personality di rumah ya, bisa lebih paham sebetulnya Kak Ayu sendiri personalitinya apa nih gitu ya. Nah, Supaya nanti boleh kedepannya Pak Herman nah, sharing dulu Pak Herman. semua di rumah ini jadi nyambung nih gitu ya. Oke, sebetulnya apa nih kalau nggak ikut personality plus kemarin dengan Kak Herman, ya, Kak Ayu memang belum tahu sama sekali kah tentang personalitinya Kak Ayu sendiri Dulu ya. sehingga akhirnya menjadi lebih tahu atau memang dulu tahu-tahu tipis-tipis gitu atau gimana? Enggak. Jadi dulu menjalani hidup sesuai dengan lingkungan. hmm. Jadi waktu pertama tes personality itu aku melankolis. Oh, Oke, Ya. Tapi ternyata mentor aku ini lihat aku tuh seorang yang ceria, yes. sanguin gitu kan. Jadi Ya. ternyata ada gap di sana. Ah, So waktu itu ketika aku melo banget, baperan,
gampang marah, kemudian nggak bersosialisasi, itu ya ternyata aku bukan seperti itu gitu. Menjalani hidup sehari-hari sebagai seorang yang melankolis, yang harus Oke. rapi, yang harus tepat waktu, yang harus teliti gitu. Jadi maksa gitu hidupnya. Sedangkan aku orangnya ya sebaliknya gitu. Jadi nggak happy waktu itu. Kemudian setelah dipastikan dan aku juga terima kalau personalitiku sanguin gitu kan, itu enak banget jalaninnya. Aku juga nggak menghukum diriku karena aku nggak beres-beres. Aku nggak menghukum diriku karena aku nggak teliti seperti itu. Ya, Jadi perpaduan ini ya, ya. sanguin melankolis. Jadi Kak Ayu ini ada yang namanya pengaruh orang tua atau lingkungan. Betul. Jadi mereka terkadang menggunakan topeng kepribadian untuk mengikuti kehendak orang tua. Ya. Nah, mamanya Ayu kebetulan melankolinya kuat. Oh. Mamanya Ayu. Jadi bentuk ya. ya, sifatnya jadi ya. Ayu dikondisikan, dicetak menjadi seorang melankolis, tapi sebetulnya dia sanguin. Lupa ya. Aslinya suka apa? Explore, suka kebebasan. Iya. Makanya hal yang wajar nih di usia semuda ini, Kak Ayu udah keliling ke 9 negara. Nah, Oke. itu kan satu hal yang luar biasa ya Kak Ayu ya. Nah, lanjut dong sharingnya tadi. Apa nih manfaat yang dirasakan secara pribadi, terus keluarga, dan manfaat personality plus mungkin untuk pekerjaan atau bisnis Kak Ayu? Kalau aku saat ini memang tadi kemarin sempat diskusi juga ya, aku pengen sekalian juga diskusi kali ini tuh sharing tentang muda mandiri gitu ya Pak ya. Jadi aku bakal sharing masa muda aku mandiri dari mulai usia kuliah semester 2 aku sudah mandiri. Ya masih ada bantuan lah sampai akhirnya satu waktu saya bilang sama orang tua karena salah satunya karena Pak Herman juga, coba Ya. kalian satu grup itu bilang sama orang tua, mulai dari sekarang nggak usah transfer uang jajan, uang kos-kosan dan segalanya, aku bakal mandiri gitu. Dan aku melakukan itu. Dan itu berhasil. Berarti selama kuliah udah berwirausaha juga ya? Ya kecil-kecilan tapi masih punya masalah. Nggak malu, nggak percaya diri, kemudian nggak gaul gitu kan. Gitu. Waktu kuliah sebelum kenal personality plus. Iya. Iya. Nah, kalau untuk ke keluarga, ada nggak Ayu pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman mungkin yang tadinya nggak tahu mungkin karakter mama seperti apa, terus karakter adik-adik dan sebagainya. Tapi setelah belajar personality, Kak Ayu kayaknya enak banget gitu bisa berhubungan dengan mereka. Oh iya, kebetulan aku banyak hidup sama nenek yang korealis sanguin gitu. Dulu nggak tahu gitu, dia tiap hari tiap ngobrol itu dengan nada yang tinggi. Terus karena aku dikondisikan sebagai orang yang baperan, baper, marah, dengkel gitu. Tapi setelah tahu personality-nya dan aku pengen jadi pemenang, aku belajar di sana, dia takluk sama aku. Nggak ada masalah. Lancar. Dia emang. Iya. Komunikasi dengan nenek lancar akhirnya. Lancar. Jadi lebih bisa memaklumi ya. Ada nggak komentar nenek ngelihat perkembangan Ayun? Nenek komentarnya gimana? Atau mama komentarnya gimana? Karena kebetulan di keluarga aku itu memang bukan tipe yang memberikan affection, memberikan perhatian lewat kata-kata gitu. Cuma dengan mereka nggak banyak ngomel dan mereka memberikan kebebasan, itu udah luar biasa buat aku, Pak. Oh gitu ya? Misalnya kayak kemarin, ya tahun kemarin untuk traveling aja, ya, aku hampir minimal 2 bulan sekali itu traveling. Oke. Wow. Dan nggak ada masalah gitu. Maksudnya. Dan itu ke luar negeri ya, Yu ya, travelingnya ya? Iya. Yes, keren. Terus. Nggak ada masalah, nggak ada komplain apapun gitu. Karena mereka dan tahun lalu kan kita belajar sama keluarga aku ya, Pak Herman ya.
Iya, Jadi iya. satu keluarga aku ajak buat belajar personality plus sama Pak Herman. Oh, di Jogja. Iya, di Jogja. Di Jogja, Ikut yang private reguler. langsung. Iya. Setahun yang lalu ya, Kayu ya. Setahun yang lalu, iya setahun yang Setahun lalu. yang lalu Keren itu. banget. Jadi Luar memang biasa. nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dari Pak Herman juga aku nggak terlalu, mimpiku tuh simple gitu, pengen bareng-bareng sama keluarga, pengen nyambung seperti itu. Jadi sekolah yang em, ngajak mereka belajar hal yang aku pelajarin juga itu salah satu goals yang tercapai gitu tahun lalu. Dan setelah itu Pak Herman rekomendasiin coba ajak jalan-jalan. Waktu itu mau ke Bali, cuman nggak jadi. Akhirnya kita sekitar 20-an gitu ke Dufan, Pak. Wow. Iya. Jadi ceritanya Kak Ayu ini setelah dia merasakan manfaat untuk diri sendiri, dia ingin keluarganya itu merasakan juga manfaat dari personality. Makanya waktu itu diajak ke Jogja, satu keluarga besar, sekitar 15 orang ya, Kak Ayu kalau nggak salah Iya. ya. 15-an orang. Nah, ternyata di keluarga besarnya ya karena ini genetika keturunan, Iya. mayoritas sanguin. Oh, ya, semua ada di jalan ya. Jadi, Seneng ya. jadi kita sarankan, coba deh trip bersama, traveling bersama. Akhirnya mereka praktekkan dan sekarang luar biasa nih hubungan antara keluarga satu dengan yang lain. Itu oke banget ya sekarang ya, Kak Yu ya. Iya, saling support, minimal nyaman lah. Maksudnya aku punya passion di bidang bisnis, aku punya passion di bidang traveling, itu nggak menjadi masalah buat keluarga. Didukung Ya. 100% gitu. Yang awalnya mungkin kalau Kak Yu jalan-jalan sering diomelin mungkin sebelumnya. Wah, yes. Apa ini biasanya komen mereka? Sayang uangnya, ketontuk di Iya, rumah, ditabung, atau katanya. gimana coba? Kamu tuh mentang-mentang dapat uang muda, jangan diituin, gitu. Jadi Tapi sekarang enggak. Malah terakhir waktu akhir tahun kemarin ditanyain pulang nggak tahun baru gitu. Enggak, mau belajar ke Finland. Oh, ya udah. Kayak gitu. gitu ya. Jadi sebelum keluarga paham personalitinya Kak Ayu itu apa, jadi kalau dia mau jalan-jalan, sering dikomenin. Komen. Sayang uangnya Dulu, untuk ya. beli mobil gitu kan. Emang ngakuin harus begitu ya. Nah, Dan sekarang tapi setelah juga- tahu personalitinya beda. Iya, Gitu. komunikasi juga jalan. Dulu aku nggak terlalu deket sama kakak. Ya sekarang karena aku belajar tentang personality ini ya komunikasi jadi lancar gitu kan. Oh, Gitu. apalagi satu keluarga udah ikut personality pastinya berarti meminimalisir konflik ya. Udah bisa saling memahami satu sama lain. TikToknya udah enak satu family ya. Iya, Luar gitu. biasa. Iya, iya. Kalau dari sisi bisnis atau sisi usaha nih, ada nggak kerasa manfaat personality untuk mungkin menaikkan omset atau apa gitu Kak Ayu? Dalam pekerjaan. Sangat. Jadi untuk tim aku, sebelum ikut jadi tim aku, ada trainingnya, yaitu harus ikut personality plus. Harus mengerti tentang personality plus. Karena dalam satu tim, aku yakin mereka berbeda-beda personality, kita mau tumbuh bersama, dan dengan personality plus ini jadi saling mengerti, saling support, dan nggak ada kecemburuan, seperti itu. Jadi saling support lah untuk tumbuh bareng. Jadi Kak Ayu Dan yang bikin itu- kelas personality. Sempet juga waktu itu ikut sama Pak Herman juga ya. Ya, Tapi aku juga maksudnya karena udah 7 tahun juga ya, kita aktif juga ketemu sama Pak Herman, jadi aku juga sharing sama teman-teman, sharing terus, maksudnya membimbing mereka buat bisa lebih mandiri gitu. ya, ya. Jadi gimana setelah teman-teman marketing nih timnya Kak Ayu? Jadi Kak Ayu ini ngomong-ngomong punya tim marketing yang cukup banyak. Oh ya. Ya terus di training, ya, terus di plus. Nah setelah mereka di training, gimana yang mereka rasakan? Pencapaian apakah cukup tinggi penjualannya atau gimana? Iya Pak.
Maka dari itu saya traveling terus tahun kemarin, Pak. Oh, komisinya ya. Komisinya gede banget. Ini komisinya gede nih. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya komisinya ya. Nomor 2 apa nomor 1 nih? Tahun kemarin nomor 1. Tahun ini Oh ya? masih beda-beda dikit lah, beda-beda tipis. Oke. Kayaknya tahun ini bakal nomor 1 lagi ya kayaknya ya. Pasti dong. Woi, oke. Jadi Kayu ini dia marketing di sekolah PSPP Pramugari. Jadi cari siswa. Hmm. Nah, tahun lalu jumlah siswanya yang dari timnya Kayu itu paling banyak. Oh, oke. Nah, insya Allah tahun ini juga Paling banyak. paling banyak. Ya, kemarin udah sempet ini ya, Kayu kita susun program, udah ada konsultasi juga. Saya lihat udah mulai dipraktekkan nih kemarin ininya trik-triknya ya. Wah, iya. Keren, keren. Aku udah nonton loh videonya. Oke, Ya, itu penerapan. personality plus ya. Untuk ke muda mandiri saat itu beneran anak muda lulus sekolah SMA yang nggak ngerti tentang mental, yang nggak ngerti tentang usaha lebih keras lagi. Aku jujur dulu tersesat gitu. Jadi memang kayaknya wajib deh sedini mungkin kita tahu tentang prinsip-prinsip sukses itu seperti apa. Misalnya mengerti tentang kepribadian, paham dengan kekurangan dan kelebihan kita, kemudian mampu dan mau memahami orang lain gitu. Kemudian cari-cari koneksi. Gimana caranya cari koneksi? Belajar tentang itu semuanya. Terus gimana caranya terus bertumbuh? Big dream. Belajar terus cari semua dream-dream yang lain setelah kamu mencapai satu target itu gitu. Jadi gitu. Salah satunya menurut aku udah bilang sama semuanya, personality plus itu adalah inti dari semua ilmu. Sebelum kalian mau tumbuh, mau jadi apapun, mau jadi marketing, mau jadi pramugari, mau jadi pengusaha, semuanya perlu memahami tentang kepribadian. Ya, Oke, Kayu, kita ini ada pertanyaan sebentar ya dari Mas Bagus Putri Aji ya. Mau tanya personality plus for parent. Terutama saya yang generasi milenial buat penerapan pada anak generasi alpha. Gimana Pak? Ya, jadi Mas Bagus Aji personal. Temen aku tuh Pak. Oh, temennya. Oke, kita jawab dulu ya Kak Yuni. Kita jawab. Jadi personality plus itu bisa menembus lintas generasi. Dia bukan berdasarkan generasi apa, gen apa, tapi dia berdasarkan genetika keturunan. Nah, kalau kita tahu anak kita personalitinya umpamanya koleris, berarti kita kasih makanan ego seorang koleris, yaitu my way. Kalau kita tahu anak kita seorang sanguinis, ya kita kasih makanan egonya, yaitu adalah fun way. Dan kalau kita tahu anak kita itu melankolis, ya kita kasih makanan egonya yang berhubungan dengan ready way atau perfeksionis, kesempurnaan keteraturan. Dan kalau kita tahu hasil dari tes, umpamanya anak kita itu plekmatis, ya, maka makanan ego yang kita kasih adalah easy way. Jadi segala sesuatu yang simple, gampang kita persingkat. Nah, jadi itu Mas Bagus ya, Mas Bagustri. Ya, jadi bukan berdasarkan milenialnya, bukan berdasarkan tahun lahirnya, bukan berdasarkan bulan lahir, tapi berdasarkan genetika dari orang tuanya. Ya, itu cuplikan sedikit Mas Bagus ya. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya, mungkin Mas Bagus bisa ikut workshopnya ya Pak ya. Iya. Workshop Personality Plus tanggal 6 Juni. Akan dikupas habis tentang apa itu sanguin, koleris, melankolis, termasuk plekmatis ya, dengan durasi 3-4 jam. Dan nanti Mas Bagus sendiri pun bisa cek personality-nya. Dan boleh tanya-tanya dulu di grup WA. Ya. Untuk grup WA-nya tinggal klik di ini di bio ya. Di bio ya. Bio ada join untuk ke grup WA-nya. Tuh, buat teman-teman semuanya, bukan hanya untuk Mas Bagus ya. Kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut setelah acara ini mungkin ya, bisa klik grup kita di bio mentor kepribadian ya. Nanti gabung terus bisa tanya jawab, termasuk dapatkan info bagaimana untuk bisa ikut workshop Personality Plus tanggal 6 Juni yang kontribusinya murah banget, cuma Rp100.000. Yes. Ya. Oke. Pertanyaan yang lain apa nih? Ini buat Kak Ayu mentor ya. Wendy. Nah,
Apa tadi ya? Apa saja yang sudah didapatkan dari penerapan Personality Plus dari Ya. sisi materi maupun non materi? Nah, Ya, dari materi kayaknya tadi udah sempat banyak terjawab ya. Yang non materi nih. ya, apa yang Kak Ayu rasakan nih kira-kira Mungkin baik itu komunikasi, materi maupun non materi. mungkin Yang komunikasi dengan materi itu uang pasangan. ya. Oh, Kalau uang. non materi, iya 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 ya. Kalau menurut aku yang paling eh, impact banget dari Personality Plus ini adalah aku bisa mengendalikan diriku. Jadi bisa mengendalikan kekuranganku dan mengoptimalkan kelebihanku. Selain itu juga aku bisa berteman dengan benar tadi lintas generasi. Jadi kalau dipikir-pikir temanku itu adalah usia 35 tahun ke atas. Dan lintas generasinya usia dari 25 tahun ke bawah sampai 19 tahun seperti itu. Temanku banyak dan dipastikan semuanya berteman untuk bertumbuh bareng-bareng seperti itu. Gitu. Oke, jadi itu ya Yang non yang materi ya. kalau yang ini boleh dong cerita kan Kayu nih hobi traveling nih. Iya. Nah, jadi pada saat traveling mungkin di negara-negara lain juga kan pasti mengenal karakter beberapa orang Oh gitu kan iya. ya. Nah, itu gimana tuh ininya apa? Pengalamannya. Pengalaman itu ada di traveling pertama, Pak Herman. Ya, Jadi setelah lulus kuliah, kan uangnya hampir nggak ada tuh ya, gitu kan. Cukup untuk bayar kos dan makan sehari-hari. Kemudian memberanikan diri 2015 akhir itu, aku sama temen aku memutuskan untuk traveling. Travelingnya nggak tanggung-tanggung, ke 4 negara sekaligus. Wow. ya, Jadi dalam proses kalau temenan kan saling support ya, maksudnya teman saya satu ngurusin tiket pesawat dan lain sebagainya, saya ngurusin hotel, biasa seperti itu. Nah, kebetulan perjalanan pertama itu kita ke Bangkok. Aku ingat waktu di awal tahun itu aku berkenalan dengan orang Bangkok, namanya Sai. My Oke. best friend now gitu kan. Aku Ya. maksudnya nanya tentang di Bangkok itu enaknya tuh tinggal di mana dan lain sebagainya. Dulu informasi di web itu masih sangat terbatas. Iya. Akhirnya baru nanya tentang tempat. Dia nanya, kamu mau tinggal di mana katanya gitu. Belum tahu, ini mau cari tahu gitu kan, mau cari tahu yang dekat tempat-tempat itu, dan akhirnya singkat cerita aku dikasih apartemennya dia dan tinggal di sana selama 7 hari 7 malam, plus aku dapat tour guide gratis. Wow, Iya. lucky girl. Jadi personality itu lebih mempercepat akrab ya, Kayu ya. Relationship ya. Iya, sampai sekarang Lebih akrab dan mempercepat saling trust percaya juga. gitu. Iya. Trust, build trust. Atau istilah kerennya lebih gampang SKSD ya. SKSD. Enggak sok juga, tapi memang pengen enggak dekat ya. gitu. Ya lebih Pengen gampang. dekat. Wow. Karena Beruntung banget ya. itu aku mengaplikasikan dulu kan waktu kecil, apa sih cara menjadi orang sukses gitu kan. Salah satunya itu harus banyak teman, harus banyak koneksi. Jadi sekarang mulai dari sekarang tuh udah biasa gitu ketemu orang, mau orang seperti apapun, kalau misalnya kita ada tatap muka sekitar itu ditanya aja, meskipun nggak jualan ya. Jadi makin banyak temen makin asik lah. Iya, iya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk komunikasi dengan orang baru ya, Kayu ya. Yes, orang baru sangat memperbanyak, dan orang yang sudah lama juga mempererat tali silaturahmi gitu. Jadi nggak cuman basa-basi, insya Allah pertemanan aku dan teman-teman lainnya itu dekat dan saling support. Ya. Ceritain dong waktu pertama kali ketemu Ahmad Dhani gimana pada saat Ayu praktekkan personality plus-nya. Musisi Ahmad Dhani. Oh iya, Ahmad Dhani kebetulan teman dekatnya kakak aku. Jadi waktu pertama kali ketemu itu waktu kita ada meeting di Penang, di Malaysia. Ya. Kemudian
kebetulan waktu sarapan itu dia sendiri dan ya udah kita join aja ngobrol gabung. Dan akhirnya nyambung karena aku mau mendengarkan cerita dia gitu. Ya. Dan Mas Dani juga orangnya seneng sharing. Ya dulu Gitu ya. ya Dan langsung istilahnya seperti udah kenal lama gitu ya pada saat awal ketemu ya. kita juga sama kakak aku juga nginep Ya. beberapa kali di villanya di Bogor, di Puncak. Oke. Sisanya kalau ada konser dan aku mau ikut ya ikut lewat backstage. Ya, jadi teman-teman, salah satu manfaat personality plus ini adalah kita penuh percaya diri. Nah, begitu percaya diri itu muncul, kita berhadapan dengan siapapun, level ekonomi seperti apa, tinggi rendahnya, atau mungkin level sosialnya seperti apa, kita tidak pernah minder, tapi penuh percaya diri. Ya. Gitu ya, Kayu ya kesimpulannya. Ya. Dan kebetulan mungkin Kayu ini sanguin ya Pak, jadi memang suka Iya. ketemu banyak orang ya. Betul. Berbeda dengan pragmatis mungkin. Betul. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Ya. kami ini. Mau tanya Pak Herman, aku kan orangnya banyak bicara. Profesi yang cocok apa buat aku? Ini Kayu banget ini. Ya, ini Dari Mas Ujewa UJ. ya, sanguinis itu masuk kategori sanguinis. Jadi sebetulnya banyak bicara dengan senang bicara itu dua hal yang berbeda. Beda. Kalau banyak bicara itu sanguin. Nah, kalau senang bicara itu pragmatis. Oh, gimana bedanya Pak? Nah, ini saya belajar baru nih ya. Beda itu. Banyak bicara, senang bicara. Beda beti nih. Ya. Gimana bedanya? Kalau banyak bicara itu dia jalan sambil ngomong, makan sambil ngomong. Pokoknya mulutnya kebuka terus ya bawaannya gitu. Betul. Tapi kalau senang berbicara, dia ada topiknya apabila diajak bicara. Oh. Jadi beda. Jadi kadang-kadang ada sanguin dengan pragmatis sering bingung. Mhm. Aku ini sanguin atau pragmatis? Kalau pragmatis, dia senang berbicara. Kalau ada topiknya, Iya. kalau orangnya kenal, dia Betul. akan hangat pembicaraannya. Betul. Cuma kalau orang baru, mungkin pragmatis akan Dia. sedikit jarak Iya. ya, betul. Tapi kalau sanguin banyak bicara. sama siapapun. Oh, kenal nggak kenal ya banyak bicara. Iya. Kadang-kadang tidur pun dia bicara. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Iya. Pertanyaan dari YSH. Wah, siapa nih YSH? Ya. Untuk pragmatis cocoknya bekerja di bidang apa saja, Pak Herman? Oke, pragmatis itu kata kuncinya adalah easy way. Jadi easy way itu segala sesuatu yang Gampang. simple dan gampang mudah. Nah, biasanya pragmatis cocok di bidang IT, ya, di pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya monoton. Tapi kalau pekerjaan itu selalu butuh explore, selalu butuh sesuatu yang baru, itu pragmatis malah stres. Jadi untuk teman-teman yang pragmatis, pilihlah pekerjaan yang dia bentuknya monoton, ya, atau tidak gampang berubah-ubah. Contoh, Pak. Contohnya di keadministrasian oke. Di customer service oke. Customer service tuh harus pragmatis tuh, jangan koleris. Kalau koleris sudah diajak berantem tuh konsumen, ya. Tapi kalau pragmatis, dia akan mendengarkan, menanggapi bagus. Kasir gitu ya. Ya, kasir cocok. Jadi pekerjaan yang Betul. dia diam di tempat itu pragmatis cocok. Seperti itu. Atau investor. Kebanyakan investor itu pragmatis. Ya mayoritas investor itu pragmatis. Seperti itu. Kayu mungkin mau nambahin untuk teman-teman berdasarkan pengalaman Kayu. Ya. Apa tuh yang cocok untuk pragmatis? Ya, pragmatis bener tadi udah dimention sama Pak Herman, mungkin bisa juga di bidang investasi saham atau yang berhubungan dengan keuntungan jangka panjang seperti itu. Sisanya mungkin pragmatis juga, apalagi sekarang Oke. online kan, nggak perlu bertemu langsung dengan customer. Wah, Jadi pragmatis yang seperti ya. pragmatis. Online ini. Iya. Ya, ini dengan kondisi work from home ini dunianya pragmatis. Pragmatis. Sanguin terpenjara. Ah, ini. yang WFA, saya- yang WFA saya- aja sanguin nggak nyaman. Sanguin betul-betul masa terpenjara. Aduh. Makanya sanguin udah nggak sabar nunggu new normal. Kalau pragmatis berharapnya lanjutkan work from home. Nggak usah ngantor, nggak usah ketemu orang ya. Ya. Apa nih lagi mentor Wendy? Oke, ini Ada. ada lagi pertanyaan dari Gudeg Abdi Dalam. Oh, Mbak Eci, teman saya Jakarta. Halo, apa kabar? Aku Oh. susah adaptasi sama lingkungan. Ya. Aku susah adaptasi sama lingkungan baru, sama orang baru. Tapi kalau sudah kenal, bisa akrab banget.
tipe kepribadian masuk mana, pekerjaan cocok apa. Tadi kayaknya udah dibahas ya. Ya, kalau sepintas lihat dari match ini justru koleris. Oh, bukan pragma, Pak. Ada dua yang Melankolis. susah berteman itu dua, Iya. koleris dan pragmatis. Iya, seperti yang pernah saya bilang, kamu Nah, koleris. kalau koleris dia bukan susah berteman, tapi dia sedang mengukur Mhm. level orang yang ada di depan dia. Medan perang dia. Penguasa medan perang. Ya. Gitu. Kira-kira bisa gua kuasain gak nih? Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau pragmatis, dia bukan mengukur, bingung. Mau ngomong apa nih? Mulai dari mana gitu. Oke, berarti kalau kita nggak tahu fotonya, nggak tahu orangnya, ini bisa pragma, bisa koleris ya, Pak ya? Kalau ngelihat dari ininya tadi, dari pemilihan kata-kata di pertanyaan ini masuk ke koleris. Kalau pragmatis nggak mungkin sebanyak itu ketikannya. Oh gitu. Pragmatis masih dikit-dikit ya? Iya, Ini gitu. banyak, tapi kalau Betul. sudah kenal bisa akrab banget. Betul. Akrabnya panjang lagi, akrab. Iya. Tipe kepribadian Mungkin nanti bisa Magic kirim foto di grup ini, di grup mentor kepribadian kepribadian. ya, tinggal Nanti, klik di bio-nya di atas ya, ada masuk grup kita. ya, Ya. nanti kita bacain bareng-bareng ya. Ya. Ini mentor Wendy. Foto sama pasangannya yang tadi dikirim ke aku boleh di-share di grup mentor kepribadian. Nanti baca sama Pak Herman ya. Iya. Diramal ya. Kayu. Iya, Tanya lagi nih Kayu. boleh. Tanya lagi. Nah, Ada nggak pengalaman yang sangat mengesankan pada saat ini kan Kayu berusaha meyakinkan calon siswa yang mau jadi pramugari dan orang tua kan, tentunya orang tua calon siswa kan, betul ya? Ada nggak pengalaman yang tadinya kayak susah banget, tapi setelah Kak Ayu kasih makanan egonya, setelah Kak Ayu paham personality si orang tuanya dan anaknya, terus akhirnya mempermudah dan mempercepat transaksi. Boleh dong cerita pengalaman itu? handle siswa ya. Ya, Sama orang tua. Jadi ada beberapa orang tua tuh tiba-tiba percaya aja sama saya gitu, Pak. ya, Dan itu biasanya orang-orang Korealis gitu. Karena saya mau mendengarkan mereka oke, dan memberikan hal-hal yang logis. oke, Misalnya kayak apakah anak saya bisa bekerja atau enggak ya. Kalau misalnya misalnya anaknya mempersiapkan diri, kemungkinan akan lebih luas. Dengan seperti itu, udah. Tapi kalau misalnya ada pengalaman dengan orang ya, sanguin, ya, kalau orang sanguin tinggal dikasih aja kesenangan-kesenangan dalam pekerjaannya seperti apa gitu. oke. For example apa Kak Ayu? For example, mungkin boleh cerita proses ininya, wawancara atau proses ininya ngobrol-ngobrolnya dengan orang tua. Apa ya Pak? Saya pelupa Pak. Sanguin ya. Iya, sanguin itu pelupa. Tapi banyak yang mengalami hal-hal kayak gitu dan kebantu banget dengan personality plus. Iya. Kalau aku sih seringnya sekarang langsung berhubungan dengan siswa secara langsung gitu. Jadi misalnya ada siswa yang aku lihat punya potensi besar, tapi dianya nggak percaya diri seperti itu, atau mereka punya mental block yang ada di pikiran bawah sadarnya dia. Aku bantu untuk komunikasi dan meyakinkan dia kalau misalnya dia itu punya potensi besar dan silahkan jangan ragu-ragu untuk melakukan proses perjalanan menuju sukses itu gitu. Biasanya iya sekarang anak-anak tuh banyak yang galau-galau gitu kan Pak. Iya. Galau tentang masa depannya seperti itu. Tapi Boleh saya tanya? Ya? Mau nanya nih, penasaran. Yang dimotivasi mungkin kalau kebetulan orangnya sanguin, gampang mungkin ya untuk Kak Ayu memotivasi si calon mahasiswa ini. Gimana kalau kerjanya dia pragmatis? Dia antara bingung dan galau, cocok nggak ya aku ikutin kelas ini Kak dan segala macam, sedangkan dia kan ya dengan pembawaan pragmatis begitu ya. Untuk kalau pragmatis itu gini aja, misalnya kayak aku salah satu contoh ya, ada siswa aku namanya Rizar, itu pragmatis mampus. Dia itu terlihatnya itu kayak santai, pokoknya kayak nggak ada semangat dan lain sebagainya.
ya udah biarkan aja, maksudnya kayak gitu. Tapi aku tanya, apa tujuan kamu ikut ini? Ditekankan lagi tujuannya apa sih, impian kamu tuh mau apa sih, misalnya kayak dia bilang mau rumah, ya udah simple kok mau rumah gitu kan, tinggal kamu lakukan aja aktivitas kayak gini, nggak usah belajar, kamu nggak suka belajar, ya udah nggak usah, easy, dan dia akan berpikir easy dan dia pun akan mendapatkannya gitu. Jangan dikasih yang ribet-ribet gitu ya kan Pak Herman. Iya. Ya, benar. Akhirnya finalnya dia tetap ikut mau. Sukses, akhirnya dia bekerja. Oh. Dan akhirnya dia mau belajar, meskipun itu di akhir-akhir mau tes, dia belajar dengan sangat Berat. super giat gitu kan. Iya. Bisa juga kok gitu. Artinya bisa mengalahkan dirinya sendiri ya Pak ya? Iya. Kalau sudah ketemu impiannya ya. Jadi strategi Kayu membantu menemukan impiannya. Oh. Karena Kayu sendiri dulu waktu, jadi di Personality Plus itu kita ada materi dream juga, teman-teman. Ya, build dream. Jadi jadi sebelum belajar Personality Plus, peserta itu kita bantu untuk menemukan dreamnya apa. Karena hal yang sulit, seseorang yang belum ketemu dreamnya, dia membuka diri untuk berubah itu sulit. Betul. Nah, bicara dream Kayu, ini Kayu punya dream book ya, punya dream book, punya dream list yang cukup banyak. Sharing dong dengan teman-teman, apa nih yang beberapa yang terwujud, apa aja nih dreamnya? Aku bersyukur banget waktu tahun 2013 itu aku menyisihkan uang jajanku untuk ikut Personality Plus ini. Gitu. Kenapa? Karena waktu Personality Plus, waktu itu kita Personality Plus for entrepreneur ya Pak? Ya, for entrepreneur. Ya, for entrepreneur itu dream list kita tuh beneran dilihat satu-satu Mas. Dilihat satu-satu dan supaya clear jelas gitu. Dan kita wajib buat 100 dream untuk 10 aspek. Ada kesehatan, keluarga, keuangan, dan lain sebagainya. 100. Dan aku waktu itu bikin 100-100-nya gitu. Wow. Iya, waktu itu. Karena bareng-bareng juga kan sama teman-teman yang punya passion yang sama di bidang jadi pengusaha seperti itu. Kalau untuk dreamnya, meskipun kita diajarkan waktu itu untuk nggak usah ada batasan lah gitu. Mimpi itu nggak ada batasnya kok. Unlimited. Ya. Dan ternyata waktu kuliah aku minimal punya gaji UMR Jakarta ya, misalnya berapa sih dulu 2012 tuh 3-4 juta 5 juta gitu ya. Ya. Ya sih Pak Herman. Terus habis ikut Personality Plus naik tuh. Sebenarnya dalam hati aku beraninya lulus kuliah setelah ikut Personality Plus ya, itu 20 juta dalam hatiku. Tapi ditulis di dream itu dulu waktu setelah lulus itu 100 juta. Wow. Aman. Gitu. Dan sekarang udah terwujud ya? Ya. Wow. Lebih bahkan. Tadi sebelum kenal Personality Plus cuma berani nulis 3 juta. Terus ikut Personality Plus tulis 20 juta. Setelah itu ikut lagi refresh. Nulis Personality Plus nulis 100 juta tapi dalam hati akhirnya 20 juta. Udah 100. Oh gitu. Oh langsung 100 juta tadi ya. Jadi 9 digitnya udah tercapai nih. 9 digitnya udah tercapai. Ya, ini salah satu bukti Personality Plus itu bisa meningkatkan percaya diri tadi ya, Pak ya? Iya. Yang percaya diri dan keyakinan kita. Keyakinan kita yang mungkin nggak ada di depan kita gitu. Nggak ada secara logika tuh, ya udah kamu kerja kayak gini dapat berapa, nggak kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh dapat ya Tuhan kasih segitu ya alhamdulillah. Tapi sesuai dengan imajinasi kita kali ya. Oke. Iya, Nah, terus yang lain nih Kayu, selain dari sisi uang tadi. Dulu sebelum ikut Personality Plus, ada nggak kepikiran mau traveling keliling dunia gitu?
belum? Ini lucu sih, Pak. Ya, 2014, kebetulan waktu itu di UII aku harus ikut international conference. Oke. Entah di mana pun, di Australia, di Malaysia, di UK atau dimanapun. Dan kebetulan aku dapat di Bali. Ini sesuai pemikiran ya. Mundur lagi 3 tahun, 2011-2012, aku bermimpi sama temen aku lulus kuliah, kita traveling ya ke kita traveling ya ke Bali. Lulus kuliah kita traveling ya ke Bali gitu kan. Ya. Nggak disangka kita international conference-nya di Bali. Wow gitu kan. Di Bali ketemu sama teman-teman orang India. Wow. Ya. Dan aku dapat kesempatan kalau misalnya apply dan lain-lain, aku bisa S2 di sana, ceritanya gitu. Oh. Itu baru lulus kuliah tuh. Untuk ke Bali aja, aku mikir secara logika, aku nggak akan bisa nggak akan bisa ke India. Karena kalau dihitung-hitung, itu nggak masuk sama gajiku yang 3 juta itu, gitu kan. Nggak ada kepikiran buat traveling. Tapi ternyata keinginan ingin ke India baru tercapai 3 tahun setelahnya dengan mudah sekali. Itu yang luar biasa, Ki. Di dream list waktu itu selesai kuliah, saya ambil S2, Pak Herman. Oh ya? Ambil S2. Terus? Setelah kuliah itu. Karena masih ada logika, ya udahlah jadi dosen minimal gitu ya. Setelah traveling di Vietnam, saya batalin kuliah. Oh, di semester S2-nya 1 dibatalin? saya dibatalin. Oke, Itu waktu terus? di Vietnam. Di Vietnam itu aku mikir, aku sekarang maksudnya dimulai dengan 4 negara, itu bisa tercapai gitu. Akhirnya setelah itu aku berani untuk bikin dream lagi. Kemarin terakhir itu aku baru sadar, aku nulis, aku pengen belajar di Finlandia. Awal 2020 kemarin saya ke Finlandia dan belajar di sana gitu. Jadi dream itu tuh kadang nggak usah ngoyo, ya udah ditulis aja gitu ya Pak ya. Ya. Ditulis aja dan kita yakin bisa tercapai, ya udah tercapai aja. Ya, jadi setelah Ayu tahu kekuatan Ayu juga tahu kelemahan, sehingga rasa percaya diri meningkat, ya. Rasa percaya diri meningkat, akhirnya berani bermimpi. Jadi teman-teman berani bermimpi dan yakin. Ya. Jadi salah satu manfaat dari personality plus itu adalah untuk mengeksplor potensi kita, ya. Yang bisa mengeksplor itu adalah rasa percaya diri kita. Jadi kalau orang rasa percaya diri muncul, kreativitasnya juga muncul, dan kinerjanya juga naik, ya. Terus istilahnya juga networkingnya, ya, relasinya juga berkembang bertambah. Ya mau tidak mau, nah ini pekerjaan bisnis juga naik, terus juga hubungan naik. Rekening udah naik ya. Dan congratulations nih untuk Ayu, udah 9 digit tercapai income-nya. Yang tadi mungkin kepikiran hanya 6 digit, ya 6 digit, 7. Ya. Ya sekarang sudah tembus di angka 9 digit ya, Ayu ya. Lumayan ya. Gitu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk mengakhiri sesi kita hari ini ya, tinggal beberapa menit lagi ke depan. Ya, ada satu pertanyaan aja mungkin Pak ya. Ini meskipun banyak, mohon maaf kita tidak bisa jawab satu persatu. Yang belum terjawab, silakan teman-teman nanti bisa gabung di bio kita ya, di bio Instagram Mentor Kepribadian, klik aja gabung, nanti bisa tanya balik lagi di grup kita ya. Ini ada satu pertanyaan dari Anis Oil Shop 5 ya. Mau tanya Pak Herman, pekerjaan yang baik untuk kriteria melankolis itu apa Pak Herman? Ya, teman-teman nanti di satu sesi kita akan ngebahas khusus tentang pekerjaan-pekerjaan yang cocok, ya profesi-profesi yang cocok sesuai dengan personalitinya. Nah, tapi menjawab pertanyaan ini, melankolis itu kata kuncinya adalah ready way, kesempurnaan. Jadi pekerjaan yang cocok adalah hal-hal yang membutuhkan ketelitian, hal-hal yang membutuhkan analisa, hal-hal yang membutuhkan yang berhubungan dengan ini tadi kerapihan seperti itu. Ini hampir habis waktunya. Ini sudah habis sebetulnya ya. Saya cuma bacakan pertanyaannya, nanti jawabnya kita akan di grup aja ya.
ada Iya. dari Mas Salim, bagaimana cara menghadapi seorang koleris yang galak, suka marah. Waduh. Kasih kuping. Kasih Nggak apa-apa kuping kali. ya. Ya. Kasih kuping dan yes sir. Udah itu Iya. aman itu.